merasakan perihnya perut. Kalau kita kan kadang-kadang baru gak punya duit aja udah puyeng hidup. Iya kan? Urusan banyak, duit kagak, beras kagak gablek, bini ngoceh, puyeng aja hidup kita. Benar? Iya. Lupa aja sama Tuhan udah. Iya kan? Kita. Karena pikiran kita itu masih dunia aja yang ada ya. Padahal dunia udah dijamin sama Allah. Yang tidak dijamin urusan akhirat. Dunia kita pikirin, akhirat kita tinggalin. Makanya seharusnya kita ini yang harus kita pikirkan itu akhirat kita. Kenapa? Karena akhirat mah tidak dijamin oleh Allah. Tidak dijamin. Kalau urusan dunia mah dijamin sama Allah semuanya. Jangankan kita udah gede begini, udah dewasa ya, udah pada tua, belum lahir aja, belum gerjet ke alam dunia, rezeki kita udah disiapin sama Allah. Jadi nggak usah bingung ya. Nah itu makanya kalau misal hati kita pengen terang, banyak-banyaklah lapar ya. Makanya kata Rasul, makanlah kalian di saat sudah lapar, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau kita belum lapar makan, kalau belum kenyang, mas terus aja terus. Terus aja kita mah. Gelap hati kita. Gelap hati kita. Kayak Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu Pak, beliau di saat mencari ilmu, di saat pengen mendekatkan diri kepada Allah, itu hidupnya bukan di tempat mewah Pak. Beliau itu adanya di tempat sampah, bikin gubung di tempat sampah. Terus makanannya apa? Makanannya itu kulit semangka yang sudah isinya dimakan. Nah kulitnya yang putih-putih itu tuh dibersihin sama beliau tuh, dibersihin, dicuci, diirisin sama dia. Nah itu buat makan. Itulah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu seperti itu. Kalau kita pengen deket sama Allah, pengen kenal Allah, perut kenyang mulut, tidur kerek tidur ya. Tiap malam bangun tidur jam 10, bangun subuh bablas gitu mah. Begitu kalau kita. Kalau perut kenyang kan tidur enak, Iya, kita lagi ngantuk-ngantuk begini, perut kenyangin dikit, mata rep ditambahin sama setan, tiupi, mulus aja udah ya. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama yang dapat menggelapkan hati kita adalah perut kita selalu kenyang. Makanya Imam Ghazali mengatakan, barang siapa yang hidup sehari semalam cukup dengan 2 roti, untuk apa mikirin dunia? Gitu. Itu kata Imam Ghazali ya. Kalau kita kan kagak, bukan 2 roti lagi kalau kita mah. Sekarung beras yang kita mikirin. Sekarung beras. Jadi pikiran kita sama dunia mulu ya. Makanya berat untuk ibadah kepada Allah. Yang pertama, dikurangin aja dikit sama Allah ya. Dicabut kenikmatannya dikit, dikasih sakit, dikasih ini, dikasih hilang, dikasih ini, puyongnya minta ampun gitu ya. Ini tanda-tanda berarti kita masih jadi pembantu dunia gitu. Yang kedua, yang dapat menggelapkan hati kita adalah wasuhbatuz zalimin, itu bersahabat dengan orang zalim. Makanya kalau misalnya kita pengen bersahabat, cari orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, orang-orang yang mengajak mencari ridho Allah. Kenapa? Karena kita harus introspeksi diri kita, bahwa ibadah kita, perut kita selalu kenyang, ya kan?
Terus gimana kita mau menuju mau mendapatkan ridho Allah kalau bukan kita bergaul dengan orang-orang soleh, ya kan? Seperti dulu pernah saya gambarkan atau saya kasih contoh, kita ini di dalam dunia ibadah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah itu bagaikan rambutan pentil. Rambutan pentil dimakan kagak enak, dijual kagak laku. Yang bagus dibuang. Tapi kan kita pengen mengharapkan ridho Allah. Ya kita harus tahu caranya. Gimana caranya? Caranya itu harus kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan orang-orang alim, kumpul dengan orang-orang soleh. Nah, kalau orang-orang soleh itu ibarat rambutan matang, rambutan pentil ngikut sama rambutan matang, jadi laku ke bawah. Begitu kalau kita pengen laku, sering kumpul sama orang soleh, ya. Iya, kayak kumpul di majlis begini nih Pak. Ini namanya kumpulan orang yang mencari ridho Allah, ya. Ini kumpul begini Pak. Cuma kalau misalnya Bapak nggak kumpul begini, mungkin nggak ada rambutan di rumah, ya kan? Nggak ada kue, ya kan? Coba Bapak kumpul di majlis begini, ya kan? Iya, mencari ridho Allah. Ini namanya kumpulan, apa namanya? Kumpulan orang yang mencari ridho Allah. Gitu. Kalau misalnya di rumah emang ibadah kita mah, artinya diri kita ini di hadapan Allah itu belum berarti apa-apa, ya kan? Bagaikan rambutan pentil. Kalau pengen rambutan beli diri, ya. Iya. Coba kalau orang-orang soleh, kiai-kiai Pak, kalau kiai-kiai itu makanan di rumah itu nggak pernah habis Pak, nggak pernah habis makanan itu, nggak beli kagak, nggak beli, kiai-kiai itu nggak beli. Makanya kalau kita datang ke rumah kiai kok, kalau rumah kiai kok makanan tuh selalu ada yang ini yang belum kita makan aja kadang-kadang ada, gitu kan? Nah itulah orang-orang soleh, dia kagak beli, nggak beli. Kalau kita pengen makan enak beli, iya kan? Iya kalau ada duit, ya kalau kagak. Nah, makanya sering-sering kumpul yang begini-begini kumpul nih, iya kumpul begini, kacang ada, jeruk ada, duku ada, tuh ya. Iya, ini namanya rambutan pentil kumpul sama rambutan matang, gitu. Yang kedua, ya. Nah kalau misalnya kita sering bergaul dengan orang-orang jolim, maka hati kita nanti akan gelap, ya gelap. Orang ngajakinnya kelau, artinya ngajakinnya nggak ngajakin ke tempat-tempat yang baik, ya. Kalau orang jolim tuh, ya kan, jadi pikiran tuh begini urusan itu mulu, ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau hati kita pengen terang, sering kumpul atau sering bersahabat kepada orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu begitu kita kumpul, kita ngobrol, ya kita bercandanya itu pasti ada ilmu, pasti ada nasihat-nasihat yang membuat hidup kita itu tenang. Walaupun kita lagi nggak punya apa-apa, tapi begitu dapat nasihat masuk ke hati kita, tenang rasanya, begitu, ya. Coba kalau orang jolim, begitu kita kumpul nggak punya duit nih, begal tuh, gitu, jambret, gitu. Iya, emang orang lagi nggak punya duit diajak rumah janda, tetangga buyong. Botol lagi, Iya. tuh, ini tuh, Buyong nggak ada. Yang kedua. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesuatu yang dapat menggelapkan hati adalah wanis dunubil madiyah, yaitu melupakan dosa-dosa yang lalu yang pernah kita perbuat. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita melupakan dosa-dosa kita yang lalu, seakan-akan kita ini bersih,
seakan kita ini tidak punya beban, seakan kita ini orang soleh. Itu begitu Pak. Kenapa? Karena kita lupa dengan dosa-dosa kita yang lalu. Tapi kalau kita ingat dosa-dosa kita yang lalu, kita akan merasa malu, kita akan merasa takut berjumpa dengan Allah. Makanya kita perbaikin tuh. Kita tobat, kita ingetin dosa-dosa kita yang lalu. Ya Allah, dulu saya begini, gitu ya. Nah kita ingetin dosa-dosa kita tuh. Ya nanti kita kikis ya. Akhirnya kita tobat, kita zikir, kita banyak banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, maka nanti hati kita akan terang, gitu. Tapi kalau misalnya kita lupa nih, ya udah yang ada kita enjoy, kita merasa aman, kita merasa oh saya mau umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Umat Nabi Muhammad pasti senang. Begitu. Kenapa? Kita lupa sama dosa kita yang lalu-lalu. Ternyata dosa yang lalu-lalu itu tersimpan di hadapan Allah. Itu masih semua tersimpan rapi Pak. Enggak ada yang hilang, enggak ada. Ya, itu. Jadi berkas-berkas perjalanan hidup kita itu di hadapan Allah itu masih ada Pak. Masih rapi tersusun. Nah nanti akan dikembalikan catatan-catatan itu di saat kita menerima buku amal nanti Pak, di padang mahsyar itu dikembalikan tuh, gitu ya, dikembalikan. Begitu dikembalikan, kita mau ngelak bagaimana ya kan? Begitu kita merasa, ya Allah, oh begini ya, ya herat gitu ya kan? Atau begini, oh kok saya diginiin ya, begitu. Begitu dikasih buku-buku amal, ternyata banyakkan dosa daripada ibadah. Baru sadar kita, ya Allah. Nah, penyesalan di saat itu tidak ada manfaatnya. Ya, makanya mumpung belum sampai terjadi itu alam hisab, dari sekarang kita hisab diri kita. Ya, hisab diri kita, dosa-dosa kita yang lalu kita ingetin. Mungkin dulu kita pernah begini, pernah begitu, ya kan? Nah, ingetin dari sekarang. Begitu kita lagi sholat, ingetin. Wah Pak, istighfar itu mantap Pak kalau ingat dosa. Mantap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Air mata bercucuran. Kan kalau kita mau kagak Pak, sembahyang jungkang-jungking kabur. Boro-boro kita mau netesin air mata, ya kan? Iya. Udah begitu ibadah main cakep-cakep banget. Nggak ada. Bagaimana mau nangis? Ibadah Allah. Kata lu pada berlomba-lomba sih ibadahnya, bukan karena aku, kan gitu kata. Ya kan? Orang yang ibadah takut karena Allah mah geget, tunduk, ya kan? Begitu. Kalau kita mah kagak, ibadah bukan orang ibadah nyari pahala, kita bukan takut sama Allah. Kata Allah, gua kasih pahala tuh. Cuma lu gak dapet ridho aku. Gitu kata Allah ya. Berat kita ya. Ayo Pak, kita belajar Pak. Belajar ibadah itu supaya diterima. Jangan ibadah itu cari pahala. Sama kerja juga Pak. Kerja jangan tujuan nyari duit ya, tapi tujuan ibadah gitu. Kalau tujuan nyari duit Pak, pasti akan kecewa. Begitu kecewa, ntar begitu ada aja barang-barang nganggur, sikat. Ini tujuan dari duit Pak. Ujung-ujung apa nanti kagak di hadapan Allah itu kagak diminta pertanggungjawab. Diminta pertanggungjawaban Pak. Dalam dunia mau oke lah, ya Allah yang kita ambil cuman umpamanya apa, ya kan? Gosokan kita ambil, gosokan berat di sana Pak. Ya, iya, itu. Tapi kalau di dunia kita merasa gampang ini, gampang ini. Bener itu, ya, gampang. Tapi di hadapan Allah berat, di hadapan Allah. Allah mah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai, Allah mah selalu kontrol kita, ya kan? Selalu ngawasin kita. Makanya kalau kita pengen selamat di alam dunia, selamat di akhirat, jadikan diri kita itu sampai kepada makom muraqabah. Apa itu makom muraqabah?
Muraqabah itu kita merasa selalu diawasin oleh Allah. Itu. Ya kan? Kalau selama ini kan kita belum sampai